Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Salsabila Putri Dewanti dan rekan saya Salmanisa Chandren, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Mima Nizbah SMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri. Tentunya senang sekali bisa hadir di hadapan kalian semua. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menyampaikan berbagai informasi mengenai seluk-beluk perdagangan luar negeri yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salmanisa Chandren dengan NPM 2021-1450-1323. Ini saya akan membahas tentang definisi perdagangan luar negeri dan ruang lingkup perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara dari negara satu ke negara lain atau bisa juga langsung dengan banyak negara yang saat ini sedang berkembang pesat. Sudah banyak juga perusahaan yang melakukan transaksi bisnis antar pihak-pihak yang berasal dari berbagai macam negara, menjalankan aktivitas bisnis terutama pada perdagangan luar negeri. Biasanya, perusahaan menghadapi berbagai macam risiko keuangan seperti kredit, likuiditas, dan risiko pasar. Adanya kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan karena adanya aktivitas operasional dengan menggunakan mata uang asing, di mana perusahaan harus melakukan nilai tukar mata uang dengan melakukan hedging atau lindung nilai. Hedging atau lindung nilai adalah strategi trading untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan sehingga tidak mengalami kerugian. Secara umum, terdapat dua cabang nih dari ekonomi internasional. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional mencakup teori-teori yang berupaya untuk menjelaskan arus perpindahan atau aliran barang, jasa maupun faktor produksi antara satu negara ke negara lain. Sementara cabang yang kedua adalah keuangan internasional yang membahas mengenai arus perpindahan atau aliran uang dan modal. Keuangan internasional sebetulnya akan menjadi mata kuliah terpisah nih. Sehingga pada mata kuliah ini kita akan lebih banyak fokus pada cabang yang pertama, yaitu mengenai teori perdagangan internasionalnya. Meskipun tentu saja perdagangan internasional dan keuangan internasional ini memiliki hubungan yang erat. Karena perpindahan barang dan jasa tentu saja akan diikuti dengan perpindahan uang dan modal. Dari dua cabang ilmu ekonomi internasional tersebut, ada beberapa isu atau topik yang akan selalu dibahas pada studi ekonomi internasional yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan mata kuliah ini. Yang pertama mengenai gains from trade atau manfaat yang diterima oleh pelaku ekonomi dari aktivitas perdagangan. Jadi begini, setiap negara kan memiliki sumber daya yang berbeda ya. Ada negara yang memiliki tanah yang luas dan subur, sehingga pertaniannya maju. Ada negara lain yang punya garis pantai yang panjang, sehingga hasil komoditas lautnya melimpah. Ada negara lain yang teknologinya pesat, sehingga bisa menghasilkan peralatan yang canggih, kayak Wakanda gitu contohnya ya. Ada juga negara kecil yang tidak punya sumber daya alam, tapi terletak di lokasi strategis, sehingga menjadi jalur perdagangan negara-negara. Seperti misalnya Singapura. Nah, karena ada sumber daya yang berbeda, maka setiap dari negara itu akan memutuskan untuk melakukan spesialisasi. Artinya mereka hanya fokus untuk memproduksi barang dan jasa tertentu sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Karena dengan peradaban manusia yang modern saat ini, yang semakin maju, itu akan menghasilkan semakin banyak jenis barang dan jasa. Sehingga tidak mungkin satu negara itu mampu memenuhi setiap kebutuhan warga negaranya sendiri. Artinya terdapat manfaat atau keuntungan kan yang diperoleh suatu negara ketika berdagang dengan negara lain. Contohnya Indonesia kan negara tropis ya, tanahnya luas dan subur, bisa memproduksi banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Tapi iklim tropis ini tuh nggak cocok untuk menanam gandum. Gandum itu bisanya ditanam di daerah subtropis. Kenapa gandum ini penting? Karena gandum adalah bahan baku dari tepung terigu.
Yang mana tepung terigu itu digunakan untuk membuat banyak makanan, mie, roti, kue, donat, macam-macam ya. Nah, karena industri makanan di Indonesia membutuhkan gandum, sementara gandum tidak dapat diproduksi di Indonesia, maka Indonesia imporlah si gandum ini dari Amerika Serikat. Jadi Indonesia diuntungkan ya, bisa mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Lalu Amerika Serikat untungnya di mana? Nah, Amerika Serikat karena negara yang luas juga punya lahan untuk gandum sangat besar nih. Dan semakin besar skala produksinya, semakin efisien kan. Bisa menekan biaya produksi. Nah, gandum kan produk pertanian ya. Bisa kadaluarsa kalau disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga jika tidak segera dikonsumsi, itu akan busuk dan produsennya rugi. Nah, ketika Amerika memproduksi lebih gandum dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri, tentu lebih menguntungkan jika hasil gandum ini diekspor ke negara lain, salah satunya ke Indonesia yang tidak mampu memproduksi gandum. Setelah mengetahui keuntungan yang didapatkan dari aktivitas perdagangan, hal lain yang perlu dipelajari dalam ekonomi internasional adalah mengenai pattern of trade atau pola perdagangan. Barang dan jasa apa saja yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Ruang lingkup perdagangan luar negeri menurut Eri Fitria Ramadhani dalam buku Hukum Dagang Internasional pada tahun 2020, perdagangan internasional didasari oleh perbedaan produksi tiap negara. Selanjutnya, ruang lingkup perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara seperti perpindahan data, perpindahan kepercayaan, perpindahan komoditas, dan perpindahan bantuan. Salah satu ruang lingkup perdagangan luar negeri adalah perpindahan komoditas yang dimana komoditas adalah barang atau niaga yang diperjualbelikan. Perdagangan luar negeri juga terjadi karena adanya produksi di setiap negara yang berbeda-beda, atau bisa juga pertukaran jasa, atau juga bisa dengan perdagangan yang lain seperti investasi asing yang dilakukan antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang sangat informatif tadi dari rekan saya, Salma, saya Salsabila Putri Dewanti dengan nomor NPM 2021 14 500 712 akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri. Jadi, disimak ya videonya. Latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri. Yang pertama, ada revolusi informasi dan teknologi. Ditandai dengan adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Revolusi informasi dan teknologi dalam perdagangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran serta revolusi industri di Inggris. Di Inggris, di mana revolusi industri yang terjadi saat itu merubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang dulunya menggunakan orang sebagai tenaga kerja digantikan oleh mesin-mesin sebagai pelaksana pengerjaan. Nah, mesin itu untuk tenaga pemroses atau tenaga penggerak. Pada saat itu, di beberapa industri, tenaga manusia tidak digunakan lagi, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi barang, termasuk perubahan dalam cara kerja dan pemasarannya. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Hampir tidak ada suatu negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil maupun negara besar, baik itu negara yang ekonominya sudah maju maupun masih terbelakang, langsung maupun tidak langsung membutuhkan dan melaksanakan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya, menunjukkan bahwa negara-negara besar atau yang sudah maju seperti Amerika Serikat masih saja membutuhkan karet alam dan rempah-rempah dari Indonesia. Sebaliknya, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang masih memerlukan barang kebutuhan sehari-hari dan barang modal untuk pembangunan dari negara lain seperti beras dari Thailand, sapi dari Australia, mesin-mesin dari Jepang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, liberasi ekonomi, yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang berinteraksi melalui perdagangan luar negeri.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sejak awal terlibat dan mendukung liberasi ekonomi dalam bidang perdagangan. Bahkan sejak awal Orde Baru, Indonesia sudah berorientasi kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro-pasar. Kebutuhan devisa untuk melakukan pembelian di luar negeri maupun pembayaran jasa dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mengharuskan setiap negara memiliki atau menguasai alat-alat pembayaran luar negeri. Alat pembayaran luar negeri atau yang disebut dengan foreign exchange currency atau juga devisa dianggap sebagai tagihan kita terhadap luar negeri yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutang yang terjadi dengan luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan devisa, terdapat beberapa sumber devisa seperti yang pertama, hasil ekspor barang dan jasa. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India dan jasa pariwisata dari turis mancanegara di Bali. Kedua, pinjaman luar negeri baik dari pemerintah suatu negara, badan-badan keuangan internasional, atau swasta. Nah, contohnya itu seperti pinjaman dari Bank Dunia untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Hadiah atau grant dari negara asing. Nah, misalnya seperti hibah dari Jepang untuk membangun sekolah di daerah terpencil di Indonesia. Selanjutnya ada keuntungan dari penanaman modal di luar negeri. Itu contohnya seperti perusahaan tambang Indonesia memperoleh keuntungan dari tambang di Afrika Selatan. Lalu selanjutnya ada hasil dari pariwisata internasional dan yang terakhir ada imbalan jasa tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya ada pembahasan tentang teori-teori perdagangan luar negeri. Disimak baik-baik ya teman-teman. Terdapat 3 teori-teori perdagangan luar negeri. Yang pertama ada teori praklasik merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad 16 sampai dengan 18 di Eropa Barat. Teori ini dipopulerkan oleh David Hume. Ide pokok dari pemikiran David Hume adalah yang pertama ada suatu negara akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari impor. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih ekspor-impor tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, terutama emas dan perak dari luar negeri. Untuk melaksanakan ide-ide tersebut, ada kebijakan yang harus dijalankan, yaitu yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada teori klasik. Teori klasik tersendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada absolute advantage dan yang kedua ada comparative advantage. Nah, untuk absolute advantage, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Ia mengemukakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melalui spesialisasi produk dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Oke, untuk contoh teori dari absolute advantage, yaitu misalnya Vietnam menghasilkan 200 kg beras, sementara Indonesia menghasilkan 1.500 kg beras. Lalu Vietnam menghasilkan 1.000 meter tekstil, sementara Indonesia menghasilkan 3.000 meter tekstil. Jika dilihat dari data yang ada, maka Vietnam menghasilkan lebih banyak beras dibandingkan dengan Indonesia. Sebaliknya juga, Indonesia menghasilkan lebih banyak tekstil daripada Vietnam, sehingga Vietnam secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras, sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam menghasilkan produksi tekstil. Jadi kesimpulannya, Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia, sementara Indonesia akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Thailand. Selanjutnya untuk teori comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo menyampaikan bahwa jika kondisi suatu negara lebih produktif atas 2 jenis barang, maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan. Dan teori yang ketiga atau teori yang terakhir
teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu teori timbal balik. Nah, teori ini sebenarnya melanjutkan teori dari David Ricardo, yaitu teori comparative advantage, yaitu untuk mencari titik keseimbangan pertukarannya dengan dasar tukar dalam negeri. Nah, maksud dari teori timbal balik itu sendiri adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawarannya, karena baik permintaan dan penawarannya menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Segitu saja penjelasan dari saya, juga rekan saya Salsabila. Jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Bye semuanya, thank you for watching.